dari Richardnya sendiri sih sampaikan kepada saya, dia yang banyak encourage saya malah. Oke. Iya, dia malah ngasih semangat ke saya kan. Dia bilang, "Bang, nggak usah khawatir, tetap optimis gitu, bahwa pasti ada keadilan untuk dia." Gitu. Dia ngasih semangat buat tim lawyer. Ya saya tanya, kamu sejak kapan nggak bisa tidur? Ya tuntutan Pak, tapi saya nggak mau dalamin. Ya, artinya ya sepanjang dia sehat, ya sepanjang dia sehat dan aman. Dia ceritakan juga ada kondisi-kondisi dia susah tidur. Dalam proses itu tuh sebelum persidangan, mimpi almarhum Bang Joshua gitu. Itu ada beberapa kali dia cerita. Terus kadang-kadang yang memang paling sulit itu malam hari. Karena kan kalau siang hari kan banyak distraksinya ya. Mungkin ngobrol, ketemu tim PH, kemudian habis itu diskusi apa dengan satu sel itu juga mungkin kan. Kalau malam kan udah sendirian, cuma ngeliat langit gitu, ngapain. Nah itu tuh biasanya the thoughts mulai running kemana-mana nih gitu. Bahkan pada saat tidur pun karena alam bawah sadar masih ada rasa bersalah itu, yaitu muncul dalam bentuk mimpi. Kalau secara psikologis kan kita demikian. Halo sahabat Kompas.com dimanapun berada, kembali lagi di Gaspol, ngobrol ngegas pasti nampol. Ya, saya bersama dengan host rekan saya yang sudah lama sekali. Hiatus terlalu lama. Kembali saya Tatang Gritno dan rekan saya siapa ini? Nicholas Rian, Ya. sahabat Kompas.com. Kita akan membahas soal dinamika yang terjadi belakangan ini yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia dan sahabat Kompas.com semua, soal vonis Richard Eliezer. Wah, ini nanti jelang itu ya. Sudah ada 3 narasumber kita. Rian, di sebelah Rian ada siapa nih yang Ya, cantik ini di sebelah saya ada Mbak Lisa, psikolog klinis. Halo, bisa ini juga Mbak Lisa, sahabat Kompas.com namanya. Sahabat Kompas.com. Kemudian di sebelah saya ini yang berwarna kuning cerah dan seperti anak muda ini ya. Kasual banget ya? Kasual banget, 10 tahun lebih muda. Ini ada wakil ketua LPSK Pak Edwin Barton. Pak Edwin. Hai, halo. Sahabat stasiun korban, Sahabat Kompas.com, Bang. Kalau kita di sahabat stasiun korban. Kemudian yang tengah kayaknya nggak usah kita perkenalkan ya. sudah Udah tahu kayaknya. udah pada tahu ya. Kenalin lagi, Tatang. Tapi kenalin lagi ini Mas Roni Talapesi. Mas, gimana? Sehat? Sehat. Ini yang selalu menyapa Richard Angel ini ya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Ada Ronnie Angel juga. Ronnie Angel kayaknya next ada ini ya, nextnya ada ini. Nah, kita bersama ketiga narasumber kita akan membahas soal dinamika seputar jelang vonisnya Richard Eliezer ini, karena kemarin kan ini jadi perbincangan publik ya. Wah, ini banyak yang kecewa kemarin dengan tuntutan 12 tahun dari jaksa, karena Richard dianggap wah ini kasus semuanya yang bongkar Richard. Iya, gitu. justice kolaborator juga kan. Justice kolaborator dan lain sebagainya. Nah, kita akan langsung yang pertama kita ke Mas Roni dulu. Nah, Mas Roni, ini sebenarnya kemarin dari tuntutan kan kita melihat bahwa Richard kan sangat ini sekali ya, ketika dituntut terus dia menyampaikan pledoi ya kemarin ya. Iya. Nah, itu kan sempat ya menangis juga dan lain sebagainya. Tapi kalau hari ini jelang vonis, seperti apa yang dirasakan Richard, kondisinya seperti apa sih Mas? Ya Mas Tatang, jadi sekarang kita kan sudah persiapan vonis ya. Ya. Sebelumnya kita sudah melakukan pembelaan di agenda pembuktian. Dan kita ngobrol sama Richard bahwa ini sudah maksimal ya. Kita sudah lakukan pembelaan secara maksimal, dan berikutnya ini kan kita tinggal tunggu putusan. Kalau dari Richardnya sendiri sih sampaikan kepada saya, dia yang banyak encourage saya malah. Iya, dia malah ngasih semangat ke saya kan. Dia bilang, "Bang, nggak usah khawatir, tetap optimis gitu kan. Bahwa pasti ada keadilan untuk dia." Gitu. Dia yang ngasih semangat buat tim lawyer. Jadi kita kan dinamika persidangan ini kan bisa ngelihat ya Mas Tatang, dari gimana pembuktian kita bagus, kemudian waktu pas tuntutan kita kaget kok. Tuntutan kita lebih tinggi dari terdakwa lainnya, di mana terdakwa lainnya kan perannya juga sangat signifikan. Menurut kami kan nggak adil. Itu up and down-nya itu kelihatan di situ. Di situ kita merasa down juga kan.
Pak Icat yang nguatin kita, terus sama-sama kasih semangat, terus buat putusan besok pastinya kita harus optimis. Kita harus optimis karena Richard juga pun kemarin sampaikan bahwa saya sampaikan kepada Richard, ini dukungannya luar biasa loh. Pak Menko Polhukam bicara, speak up, kemudian dari Bapak Ibu dari LPSK juga pun mendukung sangat luar biasa. Mantus lihat bagaimana publik itu mendukung. Terus ada beberapa artikel yang saya print, kemudian saya minta Richard supaya baca. Richard semangat di situ. Jadi udah bang, nggak usah. Ini pasti kita lewati kok. Malah dia malah punya keyakinan dan menyampaikan itu. Pasti kita bisa lewati. Iya. Dia ngasih semangat ke kita. Jadi akhirnya malah justru tim kuasa hukumnya ya. Iya, kuasa hukum melihat mungkin dia down banget karena kemarin kan waktu bacaan tuntutan menangis terus menyampaikan pembelaan juga kan. Waduh, sedih banget. Iya. Apalagi yang main yang mengikhlaskan Benar. tunangannya itu, waduh. Iya, waduh, berurai air mata sekali itu ya. Wah, luar biasa. Nah, terus kemudian kita ke Pak Edwin ini. Pak Edwin kan LPSK itu kan kemarin juga memberikan di awal kasus ini peran LPSK signifikan ya, bahwa ketika LPSK kemudian memberikan status justice collaborator pada Richard. Nah, kalau dari LPSK sendiri sebenarnya kan memantau terus kan Pak Edwin situasi. Setiap saat. Nah, apa yang dilihat LPSK Pak jelang, kalau tadi dari sisi Mas Roni kan melihat bahwa Richard kembali semangat dan lain sebagainya. Kalau dari LPSK, dari pantauan ke jelang vonis ini ada perubahan-perubahan sikap atau seperti apa? Ya perubahannya yang paling nampak setelah mendengar tuntutannya. Ya, itu memang mengejutkan buat Richard, buat kuasa hukum dan juga buat LPSK. Karena kita sama-sama menyaksikan bagaimana Richard itu sangat membantu membuat terang peristiwa. Tidak ada dari hakim bilang bahwa Richard berbelit, tidak konsisten, ya kan, berbohong, nggak ada hakim bilang gitu. Jadi hakim dan jaksa menurut saya adalah pihak yang paling diuntungkan dari keberadaan Richard sebagai justice collaborator. Sehingga kemudian kita dengar tuntutan 12 tahun itu suatu hal yang sebenarnya mungkin buat kami dan buat banyak orang tidak menyangka. Yang itu juga secara psikis berdampak buat Richard. Richard tuh sejak itu jadi berubah metabolisme tubuhnya. Jam tidurnya berubah. Jam tidurnya jadi berubah. Nggak bisa tidur gitu. Iya, jadi sampai terakhir saya waktu kita sidang agenda replik ya. Saya datang berapa menit setelah Richard sampai di pengadilan. Saya temui dia di belakang ruang tunggu sel di pengadilan. Dia sedang tidur. Karena tadi malam nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Kata staf saya, mau dibangunin Pak, tak usah, biar aja. Gitu. Jadi memang dia cukup secara psikis cukup kena lah. Tertekan. Soal tuntutan itu ya. Ya siapapun tentu membayangkan 12 tahun itu kan luar biasa ya. Ya sampai sebagaimana tadi disampaikan Mas Tatang, dia menyampaikan sesuatu kepada pacarnya ya. Ya artinya kan itu situasi akan dihadapi. Bahwa ini akan terus hubungan yang akan dia lanjutkan dengan pacarnya itu atau akan berakhir karena dia menjalani proses hukum. Begitu. Iya. Menarik ininya malah berubah ya. Artinya bahkan di sela-sela menunggu sidang dia bisa tertidur, berarti malamnya jangan-jangan karena malamnya dia nggak bisa tidur. Jadi kalau dia malam mungkin nggak bisa tidur, mungkin dia banyak berdoa ya. Dan di waktu paginya dia malah jadi ngantuk. Gitu. Tapi saya malah jadi khawatir ketika replik itu, dia khawatir tertidur nih. Iya. Tapi dia cerita nggak sih Pak Edwin kayak Pak saya tuh malam misalnya katakanlah kenapa Cat misalnya kok baru tidur sekarang gitu. Dia cerita nggak sih Pak? Ya. Itu apa yang dia pikirkan, apa yang dia lewati? Gitu. Ya saya tanya, kamu sejak kapan nggak bisa tidur? Sejak tuntutan Pak. Waduh, benar berarti. Gitu. Tapi saya nggak mau dalami. Artinya ya sepanjang dia sehat, ya sepanjang dia sehat dan aman itu yang penting. Iya. Tapi kalau LPSK sendiri melihat putusan dari jaksa kemarin nih, tuntutannya itu kan
adil nggak sih sebetulnya terhadap Baradae yang statusnya kan justice kolaborator nih? Ya, saya bisa menyampaikan beberapa hal ya. Pertama, kalau melihat dari replik itu, pertama ada dua hal. Ada revisi, ada klarifikasi. Revisinya atas tuntutan. Ya. Karena dalam replik itu baru dibunyikan adanya surat dari LPSK untuk pemenuhan hak dia sebagai justice collaborator, pemberian penghargaan. Iya. Itu yang sebutan itu surat tanggal 11 Januari. Ya. Itu dari surat yang kedua. Karena surat yang pertama sudah kita berikan jauh hari. Kenapa kita beri jauh hari? Itu bukan karena maunya LPSK, tapi karena permintaan dari JPU untuk menyusun rentut. Dia membutuhkan surat dari LPSK tentang Richard sebagai justice collaborator. Jadi surat tanggal 11 Januari dibacakan ketika replik itu surat yang kedua sebenarnya. Yang secara spesifik kita bilang soal penghargaan kepada justice collaborator sebagaimana diatur di Undang-Undang 31 2014. Kemudian di replik itu juga baru jaksa menyampaikan tentang pasal 10 ayat 3 dan penjelasannya yaitu soal peringanan penjatuhan pidana. Baru dibunyikan situ. Hanya saja kemudian kan jaksa punya ulasannya. Sampai itu sebelum sampai situ yang saya sebut dengan klarifikasi dalam replik itu adalah kalau kita dengar pasca tuntutan kemudian publik bereaksi dan kemudian Kejaksaan Agung melalui Jampidum dan Kapuspen itu menggelar konferensi pers, itu kan ada beberapa hal yang disebutkan. Pertama katanya Richard itu pelaku utama. Katanya JC itu nggak bisa untuk perbuatan pembunuhan berencana. Satu lagi JC terus penetapan hakim dulu. Ketiga hal ini nggak ada bunyi ini di dalam replik. Dalam replik jelas disebutkan bahwa pelaku utama adalah FS. Soal JC terhadap kasus pembunuhan tidak ada dibunyikan, soal harus penetapan tidak ada dibunyikan. Nah itu. Yang lain adalah kita melihat ada 3, kalau bahasa saya silap jaksa dalam replik tersebut. Ya. Pertama, jaksa masih tidak bisa, belum memiliki pembacaan yang cukup tentang JC itu apa keperluannya. Oke. Sebenarnya JC itu keperluannya kan untuk kasus-kasus yang pembuktiannya sulit. Ya. Pembuktiannya sulit, gitu. Kalau tidak ada keterangan Richard yang hari kita dengar, maka sidang yang saat ini kita saksikan adalah sidang dalam skenario FS. Iya, betul. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, ya kan dia melakukan. Kalau FS gitu karena dia juga melakukan. Pertanyaannya kalau dia ngaku FS kena. Kalau dia ngaku FS jadi pelaku utama nggak? Iya. Bisa saja FS tetap jadi tersangka, tetapi tersangka 55 penyertaan. Iya. Gitu. Ya kan? Nah, pertama, adanya JC itu untuk mengungkap perkara yang sulit. Kesulitan mengungkap perkara ini juga kita harus ingat kan, tanggal 10 Agustus ketika Kapolri mengumumkan penetapan FS sebagai tersangka, Kapolri juga bilang mulai hari ini, mulai saat ini jangan lagi bilang ada tembak-menembak. Nah, tapi skenario-nya bahwa Joshua J ditembak oleh RE atas perintah FS. Dan saat ini RE sedang mengajukan diri sebagai justice collaborator dan akan makin membuat terang perkara. Gitu. Kapolri sendiri Kapolri yang bilang. Gitu. Ya, artinya jangan hanya melihat ketika di proses persidangan. Penyidikan ini nggak gampang. Ketika itu FS sebagai Kadif Propam dan menjabat ketua Satgasus. Gitu. Artinya bahwa peran kejujuran Richard itu tidak hanya di persidangan, tapi bahkan di proses penyidikan pun itu dia membuat terang benderang. Itu yang harusnya dilihat ya Pak Edwin ya. Betul, bahwa kan kita korbannya adalah Joshua. Tapi Joshua kan nggak bisa membela diri. Iya, udah enggak. Nggak bisa membela diri. Pembelaan diri Joshua itu diwakili dengan kebenaran, dengan kejujuran yang disampaikan oleh Richard. Apabila Richard tidak menyampaikan hal yang benar, maka kita tidak akan mendapatkan kebenaran dari peristiwa itu seperti apa. Yang ada bahwa yang kalau kita ikut sama yang ada cuma bahwa Richard tembak Joshua, motifnya apa? Ya sebagaimana awal juga bahwa perbuatan asusila. Joshua kepada PC gitu. Selesai situ. Jadi FS walaupun kena itu cuma 55 ikut serta. Nah, bukan sebagai pelaku utama. Nah, menarik ini. Mas Roni, sebenarnya kemudian ketika dapat 12 tahun dan sesuai tadi yang disampaikan Pak Edwin bahwa kasus ini tidak hanya di persidangan, kejujuran Richard itu bahkan
membongkar semua, memberi terang benderang jalannya proses penyidikan. Richard merasa apa? Terzolimi atau merasa wah ini hukuman kok, tuntutan kok seberat ini gitu nggak sih Mas sebenarnya? Iya, kalau kita ikutin proses dari awal, proses penyidikan, dia menjadi GC, kemudian membantu proses penyidikan ini terbuka, kemudian pengakuannya dia di depan Kapolri bahwa ini bukan tembak-menembak, tetapi ini adalah penembakan atas perintah FS, kemudian perkara ini di tingkat penyidikan semua berjalan, diikuti oleh barang bukti yang lainnya. Dan di tahap penuntutan, di proses persidangan, Richard pun konsisten. Yang kita lihat ya, dia konsisten membantu jaksa penuntut umum maupun majelis hakim sehingga bisa menggali perkara ini menjadi terang. Kita lihat dari itu. Kan kalau dari proses ini kita sebagai tim penasihat hukum kan acuan kita adalah undang-undang. Dimana kalau di persidangan kita memakai KUHP. Tapi memang kasus ini kan kita lihat bahwa Richard ini sebagai justice collaborator, di mana sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Awalnya kita melihat bahwa proses persidangan ini berjalan lancar, membantu jaksa penuntut umum, kemudian fakta persidangan sudah terbuka. Juga pun ini di kesempatan baik ini mau saya sampaikan, mau koreksi juga ya, kemarin dari kejaksaan sampaikan bahwa Richard itu dijanjikan uang. Itu bukan, itu pasca kejadian baru dia itu dijanjikan, boro-boro dia mau lihat tuh uang, dia aja udah ketakutan gitu loh. Itu diperkuat dengan keterangan saksi Kuat Maruf, keterangan dari Ricky Rizal. Biar kita klarifikasi. Yang kedua juga pun yang mematikan itu adalah tembakan di kepala, bukan yang di badan. Fakta persidangan Richard menembak yang di badan. Yang di kepala fakta persidangan kalau kita lihat dari tuntutan jaksa itu adalah Ferdi Sambo, sesuai dengan alat bukti yang lainnya, dari balistik, kemudian dari keterangan saksi Kuat Maruf, Ricky Rizal, Inavis, kita lihat ini semua sudah ada jejak digitalnya ya. Jadi ini perlu kita klarifikasi bahwa peran Richard Eliezer itu sebagai justice collaborator, kemudian kita melihat bahwa leg spesialisnya adalah Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Kemarin kan jaksa penuntut umum menyampaikan bahwa mereka mengalami dilema yuridis. Galau. Bahasanya galau ya. Ada dilema yuridis. Ini baru nih kejadian nih, di mana tuntutan tetapi di dalam repliknya sendiri jaksa penuntut umum dia nyampaikan dia dilema yuridis. Bahwa satu sisi dia ada SOP, sistem operasional prosedur dari jaksa mengenai penuntutan, sisi lainnya adalah undang-undang. Menurut hemat kami adalah seharusnya mengacu kepada undang-undang. Gitu loh. Karena ini leg spesialisnya. Jadi SOP tidak boleh mengalahkan undang-undang. Nah, jadi kita melihat kemarin agak keliru. Jadi ketika menyampaikan dilema yuridis itu membuat kami melihat bahwa dalam hal tuntutan Richard Eliezer di mana 12 tahun tersebut kita melihat bahwa jaksa pun ragu terhadap angka tersebut. Jaksa penuntut umum ragu. Ya, kita menghargailah atas kejujuran jaksa ketika mereka ragu ataupun kalau saya bisa bilang mereka keliru dengan angka 12 tahun tersebut. Ini masyarakat melihat bahwa oh ya, jaksa juga pun berani mengkoreksi dirinya dia sendiri dengan replik tersebut. Bang Roni izin bang, HP-nya. Oh ya. Tadi Getarannya Mas. Getaran masuk. Iya. Oh ya. Emang ini kan chatnya dari mana-mana ini. Waduh Ini baru buka WA langsung nge-lag ini ya. Jokowi baru. Lihat WA. Gue tadi udah posting soalnya. Ini ribuan ini mau nonton ternyata bukan live, nggak apa-apa. Nanti gue posting ulang. Siap. Nah, terus Oke, Mas. jadi karena keterangan Richard sebagai GC dan sudah diatur Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan LPSK sudah mengirimkan surat rekomendasi. Kalau kita bilang ini bahasa rekomendasi ini karena sesama mitra ya. Sesama mitra. Seharusnya jaksa pun mengerti bahasa rekomendasi ini. Ini perintah undang-undang. Jadi ketika proses persidangan berjalan lancar, kami tim penasihat hukum merasa bahwa wah, dia pasti tuntut di bawah yang lainnya, terdakwa lainnya. Itu kata kuncinya karena ada undang-undang gitu loh. Kami berpikir bahwa pasti dia dituntut di bawah terdakwa yang lain. Tapi yang membuat kaget ketika Richard dituntut di lebih tinggi jauh dari 3 terdakwa yang lainnya. Ini buat kami ini nggak fair, nggak adil. Makanya di duplik kami kemarin, kalau kami sampaikan bahwa ini di pledoi, awalnya di pledoi kita sampaikan bahwa peranan Richard Eliezer ini tidak boleh dikesampingkan. Kita lihat bagaimana perkara ini dari awal ya.
kalau saya boleh bilang ya, ini bahasa saya. Ini kalau tidak dibuka, ini bisa terjadi kekacauan nasional. Iya. Di mana ada seorang yang meninggal, kemudian warga ini beserta masyarakat semuanya speak up, bicara. Iya. Ini ada apa? Iya. Kalau waktu itu pemerintah tidak mengambil tindakan yang cepat, ini bisa jadi terjadi kekacauan nasional, di mana institusi Polri akan dirugikan. Iya. Nah, ketika Richard Eliezer mengaku, kemudian diikuti alat bukti yang lainnya, kemudian di depan Kapolri ya, dia mengaku sampaikan bahwa proses ini berjalan sampai di penuntutan, ya kita berharap tentunya dia dapatkan keadilan, di mana keadilan itu adalah tuntutan dia lebih rendah daripada terdakwa yang lainnya. Tetapi ketika dituntut 12 tahun, kita kecewa tentunya kan, penasihat hukum kok begini. Kan melihat di persidangan ini kan keterangan Richard Eliezer ini yang membantu sehingga proses persidangan jalan lancar, kemudian diikuti oleh alat bukti yang lainnya, keterangan saksi yang lainnya. Kalau Mas Tatang, Mas Rian ingat awalnya itu bagaimana saksi asisten rumah tangga mereka itu semua paduan suara, satu suara. Nggak tahu itu ya yang itu Mas. Iya. Saya sampai waktu itu saya sempat sampaikan bahwa ini ada ancaman pidananya loh. Iya. Baru mulai kan. Akhirnya mereka mencabut BAP-nya. Mereka sampaikan sebenarnya. Ini kan mengikuti keterangannya Richard Eliezer. Oh iya. Waktu itu saya tidak eksepsi karena strategi dari kami tim penasihat hukum, kalau kita eksepsi, kita akan running bareng, kita maunya langsung pembuktian aja biar kita bisa periksa saksi duluan. Jadi ketika pembuktiannya semua lancar, terus sudah sampai pas di ujungnya tiba-tiba tuntutannya 12 tahun, di mana itu hari yang sama dengan terdakwa yang lain. Itu buat kita kaget. Kok begini? Proses penghargaan terhadap seorang justice collaborator dihargai dengan seperti ini. Itu makanya Richard ketika membuat pembelaan pribadi itu kan dari dasar hati ya, harga sebuah kejujuran. Kenapa? Bahwa kalau kita lihat ya dukungan dari teman-teman kemarin sempat mengirimkan juga surat sahabat pengadilan amicus curiae dari ICJR dan beberapa akademisi dan beberapa teman-teman ini melihat bahwa kedepannya proses penegakan hukum kalau model begini, orang tidak akan mau lagi jadi GC. Ini bahasa simpelnya begitu. Gue ngapain jujur? Toh juga nanti gue dituntut tinggi. Negara juga tidak appreciate. Negara mengapresiasi seorang GC itu kan dalam bentuk undang-undang. Undang-undang itu kan dibahas dari pemerintah dan disahkan di DPR. Kok ada lembaga lain yang mohon maaf ya, dengan ego sektoralnya dia sampaikan bahwa ini SOP kami. Nggak bisa. Kita harus cara berpikirnya harus progresif maju ke depan. Di negara luar, seorang GC itu dilindungi, dijaga, diberikan ID baru malah. Karena mengungkap suatu kejahatan yang besar. Tekanannya besar, ancaman. Richard kan mengambil semua resiko ini, berharap bahwa dia mendapatkan keadilan dengan tuntutan jaksa rendah daripada yang lain. Tetapi ya kita lihat ya, semua sudah berbicara, dan ini menjadi pembelajaran juga buat rekan-rekan jaksa ya, bahwa harus melihat dari segala sisi bahwa ada namanya keadilan masyarakat, ada juga keluarga korban. Ya menarik kan Mas Tatang, keluarga korban aja udah ngampunin, sudah sampaikan dia harus tuntut paling rendah. Oh, dia malah dia paling ini. Ini kan menjadi tanda tanya, ada apa? Ya harapannya adalah janganlah proses penegakan hukum begini seperti begini lagi gitu loh. Kita harus berpikir progresif ke depan gitu loh. Dan jangan dikorbankan orang-orang yang kecil. Kita nggak setuju. Oke, siap. Makasih Bang Roni. Kita beralih ke Mbak Liza di sisi psikolog klinis. Udah nggak sabar ya pengen ngomong kayaknya Mbak Liza. Ya nggak, justru saya menarik mendengarkan dia loh dari tadi. Emang Bang Roni kalau ngomong ini semua wartawan juga kayak enak gitu, kayak dosen gitu ya. Justru saya lagi menikmati percakapan ini. Itu orang doorstop semua tanya bingung juga dijelasin. Oh iya ke sana. Latihan sama Mas Tatang. Nih Mbak Liza nih. Mbak Liza kan kita tahu juga apa yang mendampingi Baradae sejak bahkan sebelum kasus di persidangan. Seperti apa sih Mbak Liza melihat sosok Baradae nih gitu? Mungkin dari sosok psikolognya dia gitu. Apakah tertekankah mengalami mengalami kasus seperti ini gitu?
bahkan setelah persidangan, setelah tuntutan itu seperti apa sih sebetulnya Mbak Liza si Baradae ini? Iya. Apakah ada perubahan dan apakah dia juga mungkin menyatakan kejujuran pada saat di persidangan gitu loh Mbak Liza? Oke, kita bicara yang kejujuran dulu ya. Sudah. Nah, kalau di psikologi kita kan memang lakukan beragam assessment untuk menegakkan diagnosa ya. Jadi selalu saya analogikan kayak ya sama aja kalau ke dokter, dokter nggak bisa kayaknya kolesterol, nggak bisa. Ya. Dia harus cek lab nih biar jelas hitam di Ya, atas putih. Jadi kalau kita berbicara dari sisi kejujuran dulu, itu semua hasil assessment secara valid mengatakan bahwa Richard menjawab assessment tersebut dengan jujur. Itu valid sekali, reliable sekali semua hasil assessmentnya dia. Itu ya dari sisi kejujuran. Kemudian kalau bagaimana proses pendampingan, saya kan bertugas nggak lama setelah Mas Roni kontak ya. Yeah. Gitu. Jadi setelah Mas Roni, tim PH mulai mendampingi Icat, nggak lama kemudian saya juga mulai bertugas dikontak oleh Mas Roni. Nah semenjak itu memang pada awal-awal dia masih dalam kondisi ketakutan dan cemas ya. Kenapa ya? Karena mungkin kejadian yang pertama, kejadian yang menimpa dia itu sudah pasti. Yang kedua mungkin sejarah tim PH sebelumnya ya, ada menimbulkan kondisi tertentu. Jadi kayak ketemu pertama kali tuh kayak yang ini bisa dipercaya lagi nggak nih ya? Gitu kan. Itu ada proses seperti itu yang buat saya wajar gitu kan. Apa yang sudah dia lalui sehingga pada saat ketemu tuh kayak kelihatan tuh insecure, mempertanyakan ini siapa lagi nih? Ini bisa dipercaya nggak nih? Jadi nggak ada kontak mata, terus tangannya cenderung begini terus, kayak cemas, suaranya kecil tapi dia masih mampu untuk elaborasi semua jawaban dia dengan lengkap ya. Nah itu awal pertama ketemu, kemudian ya memang itu wajar lah. Setiap pasien, klien yang datang pasti awal-awal juga dalam kita mesti building rapport dulu namanya, bagaimana ice breaking tersebut. Nah setelah ice-nya mulai breaking, ice-nya mulai lumer, dia mulai bisa perlahan naik. Saya juga minta sama tim PH pada saat itu nggak bisa hanya sekali ketemu ya, waktu itu ini harus beberapa kali, nggak bisa begitu pertama ketemu langsung assessment. Udah baru ketemu dia lagi deg-degan mau pertanyakan insecure langsung kerjaan assessment, bisa ngaco semua hasil assessment. Iya gitu kan, kayak kita habis makan gila-gilaan paginya langsung tes kolesterol kan, kayak ada puasa segala macam. Jadi kita persiapkan dulu, saya persiapkan dulu, ngobrol dulu biar dia enak, baru kemudian beberapa pertemuan setelahnya assessment mulai dilakukan ya. Dan itu pun tidak sekali gitu. Nah assessment itu dilakukan, itu dia mulai lebih luwes, lebih cair, lebih enak ngobrolnya, perlahan-lahan spiritnya tuh, semangatnya mulai naik lagi. Itu udah mulai enak tuh. Nah setelah itu ada beberapa di sela-sela sesi itu kadang-kadang kita juga ngobrol, ada dia sekali lagi dia masih ada guilty feelingnya tuh masih ada, which is balik lagi tentunya wajar ya dengan apa yang terjadi. Dia ceritakan juga ada kondisi-kondisi dia susah tidur dalam proses itu tuh sebelum persidangan, mimpi almarhum Bang Joshua gitu. Itu ada beberapa kali dia cerita. Terus kadang-kadang yang memang paling sulit itu malam hari, karena kan kalau siang hari kan banyak distraksinya ya, mungkin ngobrol, ketemu tim PH, kemudian habis itu diskusi apa dengan satu sel itu juga mungkin kan. Kalau malam kan udah sendirian, cuma ngeliat langit gitu, ngapain. Nah itu tuh biasanya the thoughts mulai running kemana-mana nih gitu. Bahkan pada saat tidur pun karena alam bawah sadarnya masih ada rasa bersalah itu, yaitu muncul dalam bentuk mimpi. Kalau secara psikologis kan kita demikian. Nah itu yang kita juga coba olah. Kemudian ada momen, tapi dia mulai naik lah sampai kemudian rekonstruksi ya waktu itu ya, rekonstruksi dia sempat drop. Nah sempat drop dalam arti karena pertama kali ketemu FS. Itu pertama kali itu ketemu pertama kali, benar-benar pertama kali ketemu FS gitu kan. Jadi saya kesana, kemudian kita lakukan terapi waktu itu untuk relaksasi, menenangkan dia. Nah itu dia mulai tenang lagi tuh. Tapi memang salah satu karakteristik yang saya acungkan jempol buat Icat adalah dia punya daya ketangguhan yang luar biasa. Bounce back-nya tuh cepat gitu ya, bangkit kembalinya tuh cepat sekali. Tidak pernah ada sih awal-awal tuh dia mempertanyakan gitu ya, kenapa ya kok aku punya pimpinan seperti ini yang gitulah, curhat. Tapi itu pun dia curhat tidak dengan nada yang kayak marah, dendam tuh kayak gitu tuh enggak tuh. Dia cuma mempertanyakan kok bisa ya ada pimpinan seperti ini, kok bisa ya aku dapat pimpinan seperti ini ya Mbak. Tapi setelah itu udah kayak dia berlalu, ya udah selesai, ini mau maju ke depannya seperti apa gitu. Makanya masih ke kontrol gitu. Ya emosinya tuh masih dia kelola dengan baik lah. Maksudnya dia bisa dengan oke, ini ada masalah, abis ini aku mau kemana nih, itu dia tek-tek-teknya. Makanya nggak heran kalau tadi cerita dari tim PH-nya justru dia menyemangati nih saat ini, karena saya udah bisa membayangkan wah ini memang awalnya kan kalau kita lihat di persidangan tuh dia sempat drop, tapi kayaknya sekarang ini dia udah mulai lagi tuh naik kembali
gitu semangatnya. Jadi itu salah satu karakteristik yang terkuat dari si tim dari Icat. Bahkan terakhir kali dia udah sempat waktu itu ngobrol, terakhir kali ketemu di Bareskrim ya, pengajar enggak yang waktu kita masih ngobrol di penjara Bareskrim itu, dia sempat ngomong, dia bilang ya udah deh Mbak, aku mulai menata hidup ke depan. Dia bilang kalau misalnya memang aku sudah tidak bisa lagi di Brimob setelah selesai ini, apakah nanti aku kuliah hukum gitu kan. Jadi dia teknya itu udah mulai ada tuh gitu. Nah itu memang salah satu karakteristik yang kuat dari Icat ya, bahwa ada masalah dihadapin, kemudian habis itu ke depannya mau seperti apa, itu dia pemetaannya luar biasa sekali gitu. Mungkin karena memang dia punya sistem support yang luar biasa. Dia secara agama juga kuat ya gitu. Jadi dia selalu meyakini apapun yang terjadi ya ini cerita Tuhan selalu sempurna gitu. Yang berikutnya juga dia meyakini bahwa jalan pasti tidak akan tertutup, tinggal dihadapin aja nanti seperti apa. Itu salah satu karakteristik Icat yang sampai dengan saat ini luar biasa. Nah, kalau ditanya setelah persidangan memang belum pernah ketemu lagi, tapi biasanya tanya lewat tim PH gitu. Ya kondisinya kurang lebih sama seperti yang Mas Roni, Bang Edwin juga sampaikan, yang memang demikianlah sudah disampaikan tadi. Tapi kalau Baradae sendiri tuh dia pernah curhat khusus nggak sih ke Mbak Liza misalnya? Soal keluarga apa pacarnya Ya mungkin itu yang di bakal- sesi-sesi kita ketemu biasanya gitu ya, dia cerita bahwa dia kan dekat sekali dengan orang tuanya. Jadi ini salah satu yang buat dia beban banget gitu ya, kenapa sampai dalam tanda kutip menjerumuskan orang tuanya mengalami ini. Bahkan pertama kali dia mengajukan akhirnya mengungkapkan semua jadi JC, kalau dia cerita ke saya itu pertama kali yang dia telepon orang tuanya menanyakan bagaimana segera diselamatkan lah. Terus si pacarnya juga dia suruh segera balik ke Manado waktu itu kan. Maksudnya udah selamat dulu gitu, jangan sampai kenapa-napa nih. Itu jadi dia memang family man banget. Gitu. Jadi dia mengkhawatirkan bahkan dalam kondisi sulit seperti itu pun yang dia pikirkan adalah orang-orang terdekat dia ini bagaimana selamat dan tidak terseret-seret terlalu jauh. Jadi dalam kondisi mikirin seperti orang ini lain dulu ya Mbak ya? Itu selalu gitu. Dari kecil kalau cerita orang tuanya ya, kalau kita ngobrol dari kecil juga gitu. Di sekolah dia mikirin teman-temannya gitu. Kalau ada berantem di sekolah sama temennya dia ngalah. Nanti dia suka nanya tuh tiap kali kalau dia telepon orang tuanya juga dia nanya mama papanya lagi butuh apa gitu. Itu dia selalu memang yang dipikirkan itu orang lain. Gitu. Pernah curhat gak Mbak, kayak misalnya terlalu risih dengan Richard Angel itu banget itu kan di persidangan. Bercanda Richard Angel jangan dibully ya. Pendukungnya banyak sekali. Takut juga kita Iya, menimbulkan Coba-coba. iya, ruang sidang ini masuk Namanya si aja. Angel tapi bisa gahar loh. Itu banget masuk ruang sidang itu, waduh rebutan. Angelnya ada emak-emak soalnya. Iya. Pak Edwin kita Pak, ini ada satu pertanyaan tapi mungkin agak melihat ke belakang lagi. Sebenarnya dari LPSK tidak meragukan kan Pak, atau maksudnya tetap bertahan dengan bahwa memang Richard ini layak gitu sebagai justice kolaborator. Oh iya jelas, karena LPSK ketika menerima permohonan ya, itu kan permohonannya di awal bukan sebagai justice kolaborator, tapi sebagai korban percobaan pembunuhan dari Joshua. Iya. Kita harus ingat skenario pertama. Skenario pertama kan perbuatan asusila Joshua kepada Bu PC, kemudian ketemu dengan Richard, kemudian Joshua menembak Richard. Jadi itu percobaan pembunuhan pertama. Korban. Jadi permohonan pertama kan itu dua hal dari Bu PC dan Richard. Nah, ketika permohonan itu masuk kan kami mendalami informasi keterangan tentang peristiwa itu seperti apa. Bukan hanya dari pemohon kami, tapi dari berbagai pihak. Nah, kami sudah dapat gambaran yang membuat kami gak meyakini apa yang disampaikan Richard maupun Ibu PC di awal. Di skenario pertama itu. Ya, kan? Sampai kemudian saya 3-4 kali bertemu sama Richard di proses itu, dan dia masih bertahan dengan skenario awal itu. Ya saya sampaikan kalau kamu bercerita seperti ini, nggak lama lagi kamu jadi tersangka. Kalau kamu jadi tersangka, kamu nggak bisa dilindungi LPSK kecuali menjadi justice collaborator saya. Nah, kalau jadi justice collaborator harus ada syaratnya. Syaratnya kamu bukan pelaku utama. Harus ada pihak lain yang melakukan perbuatan yang menyuruh kamu segala macam. Gitu loh.
Itu yang kemudian ternyata masih diingat sama dia. Jadi ketika kita ketemu di Barreskrim, karena ada pernyataan Kapolri itu kan, saya tanya, kamu tahu justice collaborator dari mana? Kan Bapak waktu itu cerita. Oh iya. Masih ingat dia. Nah, ya, artinya kemudian kebenarannya disampaikan dari tanggal 6 Agustus kalau nggak salah, keterangan tertulis yang disampaikan oleh Richard itu lebih berkesesuaian dengan informasi yang sudah kami himpun sebelumnya. Nah, Make sense. iya, dan juga dari interaksi kami dengan Richard, dengan kuasa hukum kan kami makin lebih terang kan peristiwa seperti apa, dan semua keterangan itu disampaikan Richard dalam proses penyidikan dan juga di proses persidangan. Jadi konsistensi Richard dijaga gitu. Walaupun kami monitor persidangan itu, walaupun ada yang tidak kemudian dia berubah pandang segala macam, itu kan status itu nggak permanen. Status itu bisa kami cabut. Iya. Gitu loh. Kalau dia nggak konsisten. Iya, Kalau dia dia nggak nggak konsisten, konsisten. iya, Kan nggak konsisten main. iya, cabut. Gitu. Siap. Wah, itu tadi obrolan luar biasa di sesi yang pertama. Kalian tepuk tangan dulu lah, mantap. Beri gambaran lah ya, untuk Tahu gimana Richard ya gitu tahu ya? gimana soal seluk-beluk Richard, dan nanti jelang ke bacaan vonis semoga nanti juga ada hasil yang terbaik ya, yang diharapkan nggak cuma dari kuasa hukum LPSK dan tim psikolog, tapi juga sesuai dengan keadilan masyarakat gitu ya. Ya, kita akan semakin seru lagi di sesi yang kedua, sesi berikutnya. Kita break dulu. Salam teman-teman sahabat Kompas.com, tetap ngegas dan tetap nampol. Dari awal memang dia selalu mengatakan kalau ada kesempatan dia pengen minta maaf. Karena mereka pertama melihat kejujuran soal Richard Eliezer, kedua melihat ketidakadilan. Kejujuran Eliezer itu harus dilihat, dia meniadakan impunitas, meniadakan courting diskon atas kejahatan. Kalau enggak, tadi saya bilang, kalau Richard tidak jujur, yang kita saksikan adalah skenario Sambo. Dalam proses persidangan tidak pernah muncul kata eksekutor. Oke, Kok iya. tiba-tiba di dalam tuntutan ada selip satu kata eksekutor. Eksekutor, iya. Ini yang membuat kita bertanya, ini kenapa?